Baik, kembali lagi eh, kepada saya atas nama Adi Victor Sulwetang, ingin mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah akuntansi perbankan. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yaitu bank garansi dan surat kredit berdokumen dalam negeri atau biasa disebut SKBDN. Yang pertama di sini bank garansi. Bank garansi merupakan semua garansi yang diterima atau diberikan oleh satu bank untuk pihak tertentu, baik perorangan atau badan usaha yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut pada pihak lainnya selaku penerima jaminan apabila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau pembayarannya. Jenis bank garansi di sini yang pertama berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi dua. Di sini ada penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi, baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing dan standby loan maupun dalam rangka pelaksanaan proyek. Yang kedua ada ekspektasi atau endorsement, surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise accept. Yang berikut jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya. Bank garansi dapat digunakan dalam rangka ada tender. Tender di sini itu bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun levelansir. Adapun perdagangan yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen atau levelansir produk-produk pabrik tersebut. Yang berikut ada penangguhan bea masuk, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin kepada dinas bea masuk bea dan cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Lalu ada cukai rokok, yaitu bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar dan dipasarkan. Yang berikut ada muka kerja, yaitu bank garansi yang diberikan untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Yang berikut di sini adalah perlakuan akuntansi bank garansi. Nah, perlakuan akuntansi bank garansi. Bank garansi yang diterima maupun yang diterbitkan bank sendiri dicatat sebesar jumlah atau nilai bank garansi yang diberikan. Selanjutnya, bank garansi yang masih berlaku pada tanggal laporan bank yang diterima maupun diterbitkan oleh bank disajikan sebesar jumlah nominal dan garansi yang bersangkutan. Pada kasus tertentu, bank garansi diterbitkan secara sindikasi. Jasa penerbitan bank garansi akan memberikan pendapatan bagi bank penerbit. Pendapatan yang berasal dari transaksi ini berupa komisi penerbitan bank garansi. Komisi ini diterima di muka saat penerbitan. Pendapatan tersebut harus dilaporkan setiap periode selama masa berlakunya bank garansi. Dengan demikian, secara akrual, pendapatan tersebut harus diamortisasikan setiap periode pelaporan akuntansi. Yang berikut surat kredit berdokumen dalam negeri. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 5/6/PBI/2003 tentang surat kredit berdokumen dalam negeri, bahwa yang dimaksud dengan SKBDN adalah surat kredit berdokumen dalam negeri. SKBDN atau lazim dikenal sebagai letter of credit. SKBDN pada prinsipnya sama dengan letter of credit yang digunakan dalam perdagangan luar negeri. Yang membedakannya adalah wilayah perbedaannya dengan valuta yang digunakan. Nah, SKBDN digunakan dalam negeri dengan valuta rupiah, sedangkan letter of credit berlaku untuk seluruh dunia dan bervaluta asing.
Bank yang menerbitkan SKBDN akan memberikan jaminan pembayaran kepada cabang atau bank lain untuk membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditentukan dalam SKBDN. Bank penerbit merupakan bank nasabah pembeli barang, sedangkan bank pembayar merupakan bank penjual barang. Di sini ada terminologi perdagangan dengan SKBDN, ada bank pembuka, issuing bank adalah bank yang menerbitkan SKBDN atas permintaan pemohon atau aplikan. Ada bank penerus atau advising bank adalah bank yang meneruskan SKBDN kepada penerima atau yang disebut beneficiary. Yang berikut bank tertunjuk atau nominated bank. Di sini adalah bank yang diberikan kuasa untuk melakukan pembayaran atas unjuk, melakukan akseptasi, wesel atau melakukan negosiasi. Yang berikut bank pengkonfirmasi atau confirming bank adalah bank yang mengkonfirmasi SKBDN dengan mengikat diri untuk membayar atau mengaksept atau mengambil ahli wesel yang ditarik atas SKBDN tersebut. Adapun bank penegosiasi ini adalah bank yang melakukan negosiasi. Bank pembayaran, paying bank, adalah bank yang melakukan pembayaran kepada penerima, beneficiary, atas penyerahan dokumen yang telah disyaratkan dalam SKBDN. Adapun bank peremburs, ini adalah bank yang ditunjuk oleh bank pembuka untuk melakukan penggantian pembayaran kepada bank pembayar. Lanjutan di sini ada bank pengirim, remitting bank, adalah bank yang mengirim dokumen yang disyaratkan dalam SKBDN kepada bank pembuka. Adapun bank pentransfer, ini bank atas permintaan penerima yang melaksanakan pengalihan SKBDN, baik sebagaimanapun seluruhnya kepada satu atau beberapa pihak lainnya. Bank tertarik adalah bank yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas wesel yang ditarik padanya. Yang berikut ada bank pengaksep, bank yang melakukan akseptasi atas wesel SKBDN, ada negosiasi, adalah pengambil ahlian wesel dan atau dokumen oleh bank dengan disertai pembayaran. Ada pemohon aplikan, orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan untuk membuka SKBDN pada bank. Penerima atau beneficiary adalah orang atau badan usaha yang disebut dalam wesel SKBDN atau surat perjanjian lainnya yang terkait dengan SKBDN tersebut sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Yang berikut adalah janji tertulis, adalah janji bank yang dapat dilakukan dengan surat tersebut maupun sarana lainnya menurut kelaziman dalam praktik perbankan. Untuk penerbitan SKBDN, di sini yang pertama, pemohon dan penerima berkedudukan di dalam negeri. Yang kedua, dalam hal SKBDN dibuka dalam valuta asing, bank penerus dapat berkedudukan di luar negeri. Yang ketiga, SKBDN hanya dilakukan untuk transaksi perdagangan barang. Yang keempat, dalam hal transaksi perdagangan barang tersebut terkait dengan transaksi perdagangan jasa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, nilai barang harus lebih besar dari nilai jasa. Yang kelima, transaksi perdagangan barang tersebut hanya dapat dilakukan dengan batasan bahwa perpindahan barang dilakukan di dalam negeri atau pemindahan barang boleh dilakukan dari dalam negeri ke luar negeri sepanjang SKBDN diterbitkan atas dasar letter of credit dan non-letter of credit untuk tujuan ekspor. Yang keenam, SKBDN diterbitkan dalam mata uang rupiah. Yang ketujuh, SKBDN dapat diterbitkan dalam valuta asing sepanjang SKBDN terkait dengan perbedaan internasional. Yang ke-8 di sini adalah SKBDN hanya dapat diterbitkan dengan kondisi tidak dapat diubah dan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari bank pembuka, bank pengkonfirmasi jika ada dan penerima. Yang ke-9, jangka waktu SKBDN dan jangka waktu penundaan pembayaran SKBDN ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara pemohon dan bank pembuka.
Yang ke-10 di sini dalam penerbitan SKBDN, bank dapat menetapkan sendiri besarnya jaminan dan atau setoran tunai dengan mempertimbangkan bonafiditas pemohon. Yang ke-11, dalam hal SKBDN diterbitkan dengan syarat pembayaran di muka. Bank wajib menetapkan setoran tunai yang memadai dengan memperhatikan besarnya uang muka yang ditarik. Lanjutan di sini yang ke-12, pemohon penerbitan SKBDN hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya. Yang ke-13, bank hanya dapat menerima permohonan penerbitan SKBDN apabila dalam permohonan tersebut sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, nama jelas dan alamat pemohon. Yang berikutnya ada nama jelas dan alamat penerima, nilai SKBDN-nya, ada syarat pembayaran atas unjuk, ekspektasi atau negosiasi, ada rincian dokumen seperti dokumen pengangkutan barang dan atau dokumen lainnya yang dibutuhkan. Adapun tanggal terakhir pengajuan dokumen, ada tempat penyerahan dokumen untuk pembayaran atas unjuk, akseptasi atau negosiasi. Adapun media penerbitan SKBDN, surat, telex, Swift atau sarana lainnya. Adapun uraian barang, adapun juga tanggal terakhir pengiriman barang, tempat tujuan pengiriman barang, dan pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan SKBDN. Macam-macam SKBDN itu adalah ada site SKBDN dan usage SKBDN. Ini di sini yang pertama, site SKBDN di sini SKBDN atas unjuk, artinya kapanpun diunjukkan SKBDN dapat dicairkan. SKBDN tersebut sewaktu-waktu dapat dicairkan sepanjang hasil konfirmasi telah memberikan kepastian setoran jaminan penuh. Dalam SKBDN seperti ini harus disentuhkan secara jelas persyaratan pembayaran atas unjuk. Untuk yang usage SKBDN adalah SKBDN yang pembayarannya secara berjangka dengan menggunakan wesel berjangka. Pihak beneficiary tidak bisa langsung menerima pembayaran tunai ketika barang dikirim kepada pembeli atau aplikan. Penerbitan usage SKBDN umumnya disepakati setoran jaminan kurang dari 100%. Dengan demikian, pihak aplikan harus melunasi pada saat seluruh barang sudah dikirim atau pada saat SKBDN efektif. Pengalihan SKBDN. SKBDN yang dapat dialihkan, transferable SKBDN, adalah SKBDN di mana penerima pertama berhak untuk mengajukan permohonan kepada bank penerima yang membayar, mengaksep, atau menegosiasi untuk mengalihkan SKBDN tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian, kepada satu atau beberapa pihak penerima kedua. Namun demikian, tidak semua SKBDN dapat dialihkan. SKBDN hanya dapat dialihkan satu kali kepada penerima kedua. SKBDN hanya dapat dialihkan sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang dinyatakan. Dalam SKBDN asli, original SKBDN dengan pengecualian A. Nilai SKBDN, ada B. Harga satuan, C. Tanggal jatuh tempo, dan D. Tanggal terakhir pengajuan dokumen, dan yang terakhir jangka waktu pengangkutan. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.